Terima kasih kepada peserta dengan nomor urut 16. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 17, delegasi dari Madrasah Diniyah Nurul Huda atas nama Muhammad Febriansyah, dipersilakan. Dibuka halaman 37 mas, 37 agak atas, faslun fi ahkamil qirat. Ketemu? Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi ahkamil qiradi wa huwa lughatan mustaqqun minal qardi wa huwa al-qat'u wa syar'an daf'ul maliki malan lil amili ya'malu fihi wa ribahul mali bainahuma walil qiradi arba'atu syara'ita ahaduha ayyakuna ala nadin ay naqdin minad darahimi wad dananiri al khalisati fala yajuzu al qiradu ala tibrin wala hulliyin wala maghsusin wala urudin wa minha al fulusu wassani an ya'dhana rabbul mali lil amili fit tasarrufi idnan mutlaqan fala yajuzu lil maliki an yudayyiqa at-tasarrufa 'alal amili ka qawlihi la tashtari syai'an hatta tushawirani aw la tashtari illal hantatal bayda'a masalan thumma atifal musannifu ala qawlihi sabiqan mutlaqan qawluhu huna. Cukup dimurati. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang qirat, yaitu menyuruh seseorang. Qirat ini yaitu isim mustaq dari qarat, qardun. Dan secara bahasa qirat ini memiliki makna al-qat'u, memutus. Dan menurut syara yaitu menyerahkannya seorang pemilik harta terhadap amil untuk mengelola terhadap harta tersebut, dan untuk keuntungan dari hasil yang diolah tersebut itu bagi dua antara malik dan amil. Dan di dalam qirat ini memiliki 4 syarat. Yang pertama ayyakuna ala nadin, hendaknya yaitu dari mata uang yang terbuat dari dirham dan dinar yang murni. Maka apabila terbuat dari dinar yang tidak murni seperti tibrin, hulin, tibrin itu kayak lempengan emas, dan huliin itu emas yang sudah dibuat untuk perhiasan, dan mangsusin, maka hukumnya tidak boleh. Dan syarat yang kedua yaitu hendaknya pemilik harta hendaknya memberikan izin terhadap amil secara mutlak tanpa muqayyad dan tanpa qayyid. Maka apabila seorang malik ditadrib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini menjadi khabar dari mubtada yang dibuang perkiranya aihada. Fi kalimat huruf, tugasnya huruf jar, tugasnya mengejarkan kalimat isim setelahnya. Ahkami kalimat isim yaitu jamak taksir kilah, yaitu ikut wazan af'alun, afilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Ahkami ini mudhaf,
Setiap mudhaf pasti membutuhkan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya al-qiradi. Wa huwa, waw di sini waw titik, waw ibtida. Huwa isim dhamir yang rujuknya pada qirat. Lughatan ini nasul khafid yang aslinya fi lughatin. Mustaqun ini khabar dari huwa. Min kalimat isim, kalimat huruf jar tugasnya mengajarkan kalimat isim setelahnya yaitu al-qardi. Wa huwa sama dengan wa huwa sebelumnya kembalinya pada qirat yaitu menjadi mubtada. Setiap mubtada mesti membutuhkan khabarnya al-qat'u. Wa syar'an ini nasul khafid sama seperti lughatan yang awalnya yaitu fi lughatin. Berhubung fi-nya dibuang menjadi fi syar'in, berhubung fi-nya dibuang menjadi syar'an. Daf'u ini menjadi khabar dari wahwa. Di sini tanpa al tanpa tanwin menjadi mudhaf, pasti membutuhkan mudhaf ilaih yaitu al-maliki menjadi mudhaf ilaih. Baik, terima kasih. Mohon dicermati pada walil qirati arba'atu syara'ito ayyakuna lanadin minadarahim wadananir. Di sini syarat di dalam qirat yakni berupa mata uang. Dalam prakteknya kita lihat di market-market kayak Indomaret ya, terus Alfamaret itu ada semacam titip saham ya, kasih modal tapi berupa barang. Mereka tidak mau dengan bentuk uang tunai enggak, tapi enggak seperti supermi, roti dan sebagainya ya, pokoknya sembako dan sebagainya. Lah itu menurut panjenengan konsep itu termasuk mana? Tidak termasuk mata uang. Tidak termasuk mata uang. Bukan. Praktek semacam itu memberi modal dengan berupa barang sembako ya, bukan uang tunai, apakah bisa dikatakan qirat? Tidak bisa. Terus itu termasuk apa nanti kira-kira kerjasama seperti itu? Termasuk yang penting bukan qirat gitu aja ya. Ya, yang bukan qirat. Kalau qirat itu harus soalnya itu sudah uang yang menjamur seperti itu, Mas. Jadi kalau modal-modal uang itu biasanya langsung ke bank, itu baru pinjam uang untuk modal. Tapi di dalam orang-orang kampungan itu bukan uang, tapi justru dia itu ngasih modal barang untuk dikembangkan. Ya. Dan terakhir di dalam kerjasama apa qirat ini di situ kan diterangkan ayak dana robul malil amil bitasur putlakon ya, memberi izin secara mutlak. Artinya gimana itu mutlak itu? Maksudnya secara mutlak ini terserah, misal saya si Malik yang pemilik harta ya, terhadap si A. Nah, si Malik ini memberikan modal terhadap si A ini untuk melakukan apapun tanpa dikoyiti. Contohnya dikoyiti itu dikasih embel-embel. Ya, jadi kamu olah uang ini tapi tidak boleh gini-gini. Nah, itu namanya dikoyiti. Kalau secara mutlak wis terserah anunya, amilnya. Oh, bebas gitu ya. Bebas. Ya, nggih pun matur suwun. Dalam masalah qirat, saya tanya ketika ada praktek begini. Ini sering banget. Pengusaha-pengusaha besar itu biasanya begini. Kamu kalau mau tanam uang di saya 500 juta. Nanti setiap bulan kamu saya kasih uang 50 juta. Setiap bulan kamu kalau mau tanam uang di saya 500 juta, akan saya kasih uang setiap bulannya 50 juta. Itu pasti 50 juta. Itu boleh nggak praktek seperti itu? Boleh. Boleh. Iya. Boleh. Itu kan sama saja gak saham. Dalam praktek qirat ini loh, kan tadi sampean ngomong salah satunya ayyadana rabbul mal lil amil fit tasarruf idnan mutlaqan, kan begitu toh. Pemilik harta itu betul-betul mengizinkan amil silakan dikelola bebas. Ya ini bebas tanpa diberi catatan apapun, terserah mau dikelola apa. Yang penting saya taruh uang 500 juta. Nanti setiap bulan dikasih uang 50 juta, 50 juta. Boleh enggak itu?
Yang ngasih 500 ini statusnya menjadi malik apa amilnya? Ya jelas malik toh Mas. Oh, yang ngasih uangnya jelas 500 juta jelas malik, robul mal. Boleh. Boleh. Nggih. Boleh beneran. Bener. Bener. Pasti Kan itu. Kalau di sini nanti kan di syarat yang ketiga kan nanti an yustaratu lahu juz'an makluman, memberikan bagian yang pasti. Juz'an makluman itu kayak gimana contohnya? Ditentukan. Nanti kalau kamu Muayyanan atau juz'an makluman? Sampean tahu bedanya? Juz'an makluman. Juz'an makluman itu contohnya apa? Lihat kitabnya. Contohnya kayak setengah sepertiga. Persentase ya? Ya. Oh jadi gak termasuk. Loh, aku takon tenan. Piye? Oleh ora? Boleh nggak praktek seperti ini tadi? Juz'an makluman, bukan muayyanan. Jadi bukan 50 juta, tapi juz'an makluman. Boleh nggak praktek seperti yang saya omongkan tadi? Kok boleh? Tuh, jadi mau boleh, saya nggak boleh. Piye sing bener sing piye? Cuma menyebutkan persentase. Berarti nggak boleh ini tadi. Boleh apa enggak? Sisi ketidakbolehannya itu kenapa gitu loh. Sampai tahu nggak dalam akad kirot itu yang ditanggung bareng itu untungnya saja sama ruginya? Untung rugi. Hah? Untung sama rugi. Dalam akad kirot itu yang ditanggung bareng untungnya aja apa sama ruginya? Untung sama ruginya. Oleh karena itu dalam akad kirot itu harus pakai sistem munasofah, persenan. Jadi yang namanya persenan itu kalau misalkan rugi ya nggak dapet. Tapi kalau 500 juta pasti dikasih 50 juta itu kalau pas nggak untung pas rugi kan tombok balik. Makanya itu nggak boleh. Harus persentase. Oh iya jelas gue. Rasido ya berarti sing awal mau ya. Nggak jadi. Ya wis terima kasih. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.